Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Kakak Yopa dan Kakak Marta. Kakak Yopa dan Kakak Marta akan cerita-cerita sedikit, ya berbagi pengalaman buat teman-teman semua. Kakak Yopa dan Kakak Marta dalam menjalankan usaha. Usaha. Tapi Kakak Marta bagaimana? Keadaan aman? Ya, sehat seperti yang terlihat. Itu yang diharapkan. Iya, betul teman-teman. Iya, benar sekali Kakak Yopa. Baru Kakak Yopa bagaimana? Saya grogi. Jangan grogi. Oke. Dekat-dekat cinta jadi grogi. Oke, kita akan bercerita, kita akan sharing tentang pengalamannya kita. Mungkin ada beberapa teman yang bertanya, mau punya semangat juga untuk menjalankan usaha, terutama untuk usaha kecil dalam bidang perdagangan kecil ya Kakak Yopa. Jadi kita merintis kios dan sekarang sudah berjalan sekitar 2 tahun. 2 tahun. Jadi teman-teman semua, bisnis kita, bisnis kios ya. Iya benar. Ya. Jadi Kakak Yopa dan Kakak Marta membangun sebuah kios kecil-kecilan ya. Iya benar sih. Ya. Tetapi teman-teman, membangun kios ini butuh perjuangan ya. Benar sekali Kakak Yopa. Bagaimana ada lelahnya, Kakak Yopa dan Kakak Marta sangat lelah. Benar sekali. Ya. Dan mungkin akan berbeda di setiap cerita ya. Pasti mungkin di antara teman-teman ada yang sudah lebih sukses, ada yang sudah lebih berkembang. Nah, di sesi kali ini kita bercerita dari versinya kami berdua. Ini yang kami sedang jalankan adalah usaha kios. Benar sekali teman-teman semua. Dan teman-teman semua butuh perjuangan kesabaran yang luar biasa. Benar sekali. Dan yang paling pertama sebelum kita masuk sampai di kios, Kakak Yopa ini usaha becak. Ya, dan becak itu dikenal dengan nama Becak Kakak Yopa. Ya. Jadi ini sebenarnya ada cerita yang panjang di balik ini. Jadi sebelum sampai di kios, pertama itu Kakak Yopa mulai dengan becak. Nah, ini juga satu cerita yang menarik sebenarnya. Saya ingin bertanya sih sebelum kita lanjut. Mau bertanya? Oke. Saya mau bertanya, takut? apa yang membuat Kakak Yopa pada saat itu mau terjun lakukan usaha becak sayur? Apakah kakak tidak gengsi kak pada saat itu? Mau jualan sayur, pakai motor, jalan itu kan sesuatu yang tidak biasa begitu untuk anak-anak muda, apalagi teman-teman yang UAP itu jarang sekali yang usaha sayur, khususnya di Papua Selatan yang ke becak sayur itu bisa dihitung dengan jari, saya hanya 1-2 orang saja yang melakukan itu. Nah, apa yang membuat Kakak Yopa mau menjalankan dan tidak malu untuk melakukan itu? Jadi kan begini Kakak Marta. Pertama-tama kan menjalankan bisnis atau mau berdagang itu pribadi saya sangat tidak mungkin begitu bagi saya. Tapi ketika dilatih maka ketika dilatih itu macam punya semangat. Yang tadinya pemalas, tadinya malu, ragu, tampil di depan muka umum untuk berjualan, akhirnya ketika dilatih semuanya itu akan baik-baik saja. Nah, maka ketika dilatih maka saya punya mental semangat, maka bisa baca peluang usaha. Ketika dilatih, kalau tidak dilatih sama saja. Jadi perlu melatih diri itu penting ya. Sangat penting. Kita mau bangun usaha itu harus dilatih. Dilatih benar sekali. Apalagi kita yang khususnya saya sudah umur berapa baru tahu bagaimana untuk berdagang. Kakak jadi bilang umur berapa waktu itu kakak kan masih benar-benar lagi fresh-freshnya, lagi ganteng-gantengnya dan lagi muda-muda. Bagaimana nih kalau misalnya ada teman-teman seumuran lihat nih, Yopa dia becak sayur, kita tidak malu kan? Itu bagaimana menghadapi itu tuh bagaimana? Sekarang biasa. Kalau dulu mungkin masih malu-malu karena belum tahu, tapi sekarang biasa sekali, aman terkendali.
Berarti kan sesuatu yang kita latih terus menerus, kita akan terbiasa. Kita rasa malu juga tuh akan hilang, rasa minder juga dengan sendirinya akan berkurang ya. Begitu Kakak Yopa. Jadi teman-teman, dimana saya becak sayur, dimana juga Martha dukung ya, Martha support, dukung, memberikan semangat, doa, harapan. Akhirnya dari becak sayur mulailah kita membuat usaha kios. Nah di sini di usaha kios ini sesuatu yang bagi kami itu perjuangan yang luar biasa. Karena apa? Kita mulai kios itu mungkin akan berbeda cerita dengan teman-teman yang lain yang bangun kios itu langsung buat bangunan, nanti itu kasih masuk barang langsung lengkap dalam mungkin 1 minggu sudah lengkap begitu. Tapi ceritanya kita berbeda ya. Iya. Sangat berbeda. Kita mulai butuh perjuangan yang luar biasa. Jadi kita mulai itu memang dari modal tidak ada. Tidak ada modal. Kita berdua mulai dari modal itu tidak ada. Jadi niat aja tuh. Pokoknya niat yang besar. Kita punya niat. Tapi ketika kita mau mulai juga kita tidak menyangka bahwa mau punya kios ya. Benar. Jadi ketika kita menaruh barang, membuat sebuah ruangan, ketika sudah terbentuk kios, kita lakukan itu, maksudnya buatnya jadi kios. Punya kesadaran mau jadinya kios begitu. Bisa kios. Jadi dulu tuh tidak sebanyak saat ini kita punya berbagai jenis item barang di kios kecil yang kami punya, kios Yopa Martha. Dulu tuh waktu awal itu kita taruh sabun mungkin 1, jas jus 1, semua tuh serba satu-satu di awal. Dan itu kalau lihat kita punya perjalanan itu di foto-foto tuh, itu bukan langsung jadi wow besar gitu sih. Gitu katanya. Ketika teman-teman, ketika Kakak Yopa dan Kakak Martha menjalankan bisnis kios ya, menjalankan bisnis kios, maka ditawarkan oleh jadi pada saat itu kita berpikir kita coba melakukan pinjaman usaha. Jadi pada saat itu kita coba untuk ajukan ke salah satu bank daerah ya. Iya, Bank Papua tuh. Pada saat itu kita ajukan di Bank Papua, dan perjalanan untuk sampai kita di titik mendapatkan kredit itu juga tidak mudah. Berapa kali harus bolak-balik bank? Tidak bisa hitung. Dari siapkannya punya berkas-berkas, bolak-balik. Pokoknya capek. Tapi percayalah, semua tuh akan ada. Tuhan melihat ya, setiap perjuangan tuh Tuhan lihat. Sampai akhirnya bisa kan? Bisa. Ketika itu kami berdua ambil kreditnya. Iya, kredit untuk WAP dengan besaran pertama tuh 5 juta. 5 juta. Jadi dibayar selama 1 tahun. Dan teman-teman, ya itu di selama perjalanan 1 tahun juga tuh banyak sekali cerita. Jadi kios kecil ini punya banyak cerita sekali. Cerita tentang bagaimana perjuangannya, bagaimana kita mengalahkan rasa malu, takut, bagaimana kita punya barang. Jadi ceritanya kita waktu bangun kios itu, setelah kita mulai lihat oh ini bisa jadi kios, kita melakukan pengajuan kredit ke bank. Tapi dalam perjalanan itu juga kita ini belum ada rak yang lengkap ya teman-teman. Belum ada rak yang lengkap, dan yang luar biasanya dari Kakak Yopa itu adalah dia berusaha untuk berjuang dulu sendiri. Jadi tidak harus tunggu orang lain datang dulu bantu baru saya bisa kerjakan. Saya untuk perjuangan harus merubah ekonomi keluarga, mau dan tidak mau. Jadi ya puji Tuhan, setelah berjuang sendiri membuat kios, habis itu ya melakukan pinjaman kepada Bank Papua, dan kami mendapat 5 juta rupiah. Setelah itu dengan membayar selama 1 tahun, dan puji Tuhan kami telah menyelesaikan
menyelesaikan. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kami telah menyelesaikan dan kami bersyukur sekali sehingga kami mendapatkan kepercayaan. Ya, kepercayaan untuk bisa maju ke level selanjutnya. Ya, nanti kita di lain waktu akan cerita banyak juga perjalanan cerita yang lain tentang bagaimana berhadapan dengan orang yang belanja. Kami generasi muda, anak-anak muda yang punya semangat, kita membaca peluang usaha untuk menafkahi keluarga, istri anak, bapak dan mama, untuk keluarga lah, untuk menyekolahkan anak-anak dan mempunyai aja Jadi untuk kalian yang sedang mulai usaha, terutama untuk teman-teman yang mungkin sama-sama waktu sedang berjuang untuk menjalankan usaha, tetap semangat, jangan putus asa. Ini sesuatu yang baru untuk kita, jadi kita memang perlu belajar. Benar. Oke teman-teman, itu saja dari Kakak Yopa dan Kakak Marta. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Semangat terus ya teman-teman. Salam pengusaha muda. Dadah. Me save long you wrong, you make it nothing thing is stop long babe. Belong you now, me like you no can worry lewalong me. Jika saat malam akan ku sampaikan pesan pada bulan bintang di angkasa. Jaga kau tidur, jangan lupa kau berdoa, percaya nanti besok jumpa.